Apa? Kadang-kadang semua Pak Idam boleh ke daerah Kalimantan, Banjarmasin dengan memakai nama kampanyenya itu berhubung ketua umum PBNU berhalangan, maka kampanye diserahkan kepada saya, kampanye saya. Kalau di Jawa Timur, saya mewakili Pak Saihu, waktu itu beliau ketua DPR. Saya kampanye di Jawa Timur, berhubung ketua DPR Pak Saihu berhalangan, maka kampanye akan disampaikan masih Ustaz belum jadi oleh Ustaz Supron Makmum. Ada tuh saya di Pangkalan, saya pindah di Blitar. Nah, kalau ke daerah Jawa Tengah, saya memakai nama Pak Yahdi Saifuddin Zuhri, Menteri Agama. Ke daerah Sumatera, saya mewakili Bapak Subhan Zeti, Ketua MPR. Jadi yang saya wakili ini bukan Ketua MPR, Ketua DPR, Menteri Negara, Menteri Agama, Ketua DPR. Itu yang saya wakili. Jadi karena nimpel sama orang besar, waktu saya kecil itu besar. Nah itu resepnya saya ke atas. Saya dari Sabang sampai Merauke, saya tahu siapa Supron Makmum itu. Nah, karena kebetulan waktu itu pemilihan umum perlu orator dan perlu juga provokator. Yang namanya kampanye waktu itu, ya kebetulan saya punya kemampuan dalam 2 hal ini. Ya saya provokator dan saya juga orator. Sehingga ketika saya mewakili mereka itu di lapangan, saya bisa bikin jingklang orang di lapangan. Sehingga waktu saya mewakili Menteri Negara, mewakili Ketua MPR, mewakili Ketua DPR, masyarakat tidak kecewa. Nah itulah terus saya bergerak di bidang politik sampai selesai NU bergabung menjadi P3. Itu di P3 pun saya masih menjadi jurkamnya bertahun-tahun. Nah itulah sejarah saya masuk ke Jakarta itu, bukan masuk ke Jakarta saya mencari pekerjaan, tidak. Memang saya dipanggil ke Jakarta untuk datang ke Jakarta membantu jadi dokter hitam oleh. Maka dengan beliau itu tidak bisa saya dipisahkan dengan keluarga beliau, itu selalu saya ingat. Nah, itulah pasrahnya saya ke atas, dan setelah itu terus saya berjuang yang selalu oleh orang dikatakan oposisi. Mulai Orde Baru sampai sekarang sebenarnya bukan oposisi. Bagi umat Islam tidak ada oposisi itu. Umat Islam selalu bekerja sama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kesalahan kadang-kadang di antara pemerintah itu salah menanggapinya. Kalau orang meneliti pemerintah lebih anggap oposisi, tidak. Ulama meneliti pemerintah itu untuk menyelamatkan pemerintah, bukan benci, untuk menyelamatkan pemerintah. Itulah yang saya kerjakan sampai detik ini. Karena pesan ayah saya kepada saya, karena saya kumpul dengan orang gede, jadi pesan ayah saya kepada saya, kamu kumpul dengan menteri, ketua umum PBNU, tapi kamu jangan sekali-kali minta jabatan atau kedudukan. Itu pesannya sama saya. Jangan minta. Tapi kalau oleh Pak Idam itu dikasih amanah, jangan kamu tolak, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka dalam hidup saya ini tidak pernah ada riwayat saya berebut kedudukan dengan orang lain, tidak ada. Sejarah tak ada mencatat begitu. Walaupun di PBNU nggak ada saya ingin mendapat tempat di PBNU, tidak ada. Sejak sama Pak Idam oleh
Hanya pengajian saja yang dikerjakan. Amar ma'ruf nahi munkar itu pekerjaan saya. Ada pemerintah menganggap saya keras, pemerintah salah saya. Tidak peduli saya. Nah, itulah saya tidak boleh dari ayat saya pesan, jangan minta kedudukan, jangan minta jabatan. Tapi kalau kau dikasih oleh Tuhan kau kerjakan, ya maka saya nggak pernah minta, semuanya dikasih. Saya pernah duduk di misi Islam yang mengirimkan murid-murid ke pedalaman, saya tidak minta, diminta. Saya pernah menjadi ketua umum, wakil ketua umum Rabitatul Ma'arif di bawah Nahdlatul Ulama, ikatan pondok-pondok pesantren yang di bawah itu. Saya pernah menjadi wakil ketua umum, saya tidak minta, diminta. Saya menjadi ketua umum lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, saya tidak pernah minta, saya diminta. Waktu itu yang minta itu tokoh-tokoh hebat yang mendatangani surat saya supaya jadi ketua umum NU itu ditandatangani oleh Kiai Ahmad Siddiq, ditandatangani oleh Kiai As'ad, ditandatangani oleh Pak Kiai Daworid, ditandatangani oleh Kiai Maskur, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama PBNU Pak Yusuf Hasim. Setelah saya baca surat ini dengan penuh tanda tangan ini, saya pegang ketua NDNU ini. Saya kerjakan sebaik-baiknya, sehingga kegiatannya NDNU pada waktu dirasa setiap tahun mengirim mubalik-mubalik ke daerah terasing sebanyak 70, pernah kirim sampai 75. Kita kirim ke Irian, ke Kalimantan, ke Pulau Mentawai. Saya kerjakan mengirimkan kader-kader NU ke luar negeri, ke Mesir. Itu banyak waktu itu yang saya kerjakan bersama Pak Saiful. Sampai menjadi ketua umum Ittihaadul Mubalighin, saya pun tidak minta, tapi saya didatangi oleh ulama-ulama pada waktu itu, termasuk Usman Abidin almarhum dari Bima. Waktu itu memegang isu yang ada ulama yang datang ke rumah saya untuk dipegang. Ini saya pegang ketua umum Ittihaadul Ulama lebih daripada 15 tahun. Saya kerjakan dengan baik sesuai dengan amanah ayah saya itu. Kalau dikasih, kau kerjakan dengan sebaik-baik, tapi jangan pernah minta. Saya menjadi ketua umum Forum Ulama dan Habaib juga saya tidak minta. 48 ulama dan habaib di Betawi mengadakan rapat. Mereka 48 tanda tangan meminta kepada saya supaya tidak ditolak untuk menjadi ketua umum Forum Ulama dan Habaib Jakarta. Itu sejarah hidup saya, anak-anakku, bukan untuk apa, supaya tahu sejarahnya. Oh, begitu sejarahnya dari saya itu. Datang ke Jakarta memang diminta untuk datang ke Jakarta untuk membantu jadi dokter kita konkret. Nah, saya kerjakan semua ini. Nah, lalu termasuk pondok pesantren ini. Tahun 75 saya menerima tanah wakaf dari almarhum Bapak Abdul Rahman bin Naidi. Nah, diserahkan pada pribadi saya. Bukan biasanya wakaf itu pada organisasi, wakaf kepada NU, wakaf kepada Muhammadiyah, wakaf kepada yayasan. Itu tidak, wakaf itu pada pribadi saya. Lalu saya mengajak Mas Wifaidowi yang saya ada di Indramayu, saya mengajak Abdul Qadir Rahman, saya mengajak Pak Kombo Sadi, 4 orang inilah mensponsori untuk berdirinya pondok pesantren Darul Rahman ini. Waktu itu saya mengajak tokoh-tokoh Betawi dan tokoh-tokoh Madura untuk membimbing saya bikin pondok pesantren. Saya suruh bikin panitia.
Semuanya menjawab pada saya, sudah Pak Sukuran nggak usah bikin panitia. Pak Sukuran saja panitianya sendirian, kami bantu. Alhamdulillah waktu itu memang tanggapan masyarakat positif betul. Datang orang Madura namanya Haji Anwar. Lalu dia berkata, pokok Pak Kiai jendela itu terima jadi. Saya kirim berapapun perlunya. Tidak boleh dari dia. Haji Hashim orang Madura. Pokoknya Pak Kiai nggak usah pakai panitia. Berapa perlu besi, berapa perlu pasir, berapa perlu besinya saya semua. Jadi orang di panitia. Lalu saya pergi ke Tangerang, ada Habib Usman namanya, itu rajanya pasir. Ketika dalam satu pertemuan dia tanya, Pak Kiai bangun pesantrennya? Iya Habib. Sudah Pak Kiai bikin kartu nama. Setiap truk yang bawa kartu nama Pak Kiai dengan tanda tangannya saya isi pasir. Berapa Habib? Sampai selesai bangunan. Jadi supaya tahu sejarahnya. Waktu itu saya ketemu dengan Lim Suiliong, Cina, yang bikin pabrik semen di Cibinong. Secara kebetulan saya ketemu dengan dia di rumahnya seorang pejabat. Diperkenalkan dipakai Tuan Lim Suiliong yang buka pabrik semen. Saya bilang, Tuan Lim, apa lagi? Saya bikin sekolah untuk mempertahankan Pancasila. Ya kan itu ketuhanan Yang Maha Esa. Tolong bantu saya supaya nanti kita dapat saudara sebagai investor aman. Saya kawal Pancasila, tapi sekarang pasaran Pancasila sedang naik. Apa kata Lim Suiliong itu? Baik lagi, nanti saya bantu kalau mulai operasi. Saya dengan operasinya bulan-bulan itu. Operasi dia semennya. Saya datang ke kantornya. Sudah pengalaman saya. Kalau ke kantor datang ketemu orang-orang gede, karena gede di proyek junanya lain, dia tunggu Pak. Saya langsung kasih tahu sama bos, tahu Pak, saya janji ketemu hari ini. Padahal enggak. Saya ketemu hari ini. Sudah jadi Pak, sudah langsung aja. Langsung ketemu dengan Lim Suiliong itu. Ingat janjinya, oh iya Tuan Haji, bagaimana? Ya, saya lihat semen sudah mulai kerja, kata saya. Tolong bantuannya, bantuan semen kata saya. Kalau Lim Suiliong ditunjuk, tolong tadi ke lantai 4 itu cari nama Pak Hendro. Dia yang akan memutuskan. Berupa Lim Suiliong sudah diikut sama dia. Saya turun, ketemu yang namanya Pak Hendro itu di Cina. Dia pagi sudah besok subuh terima semen 4 truk, 1 truk isinya 250 sak, 1000 sak. Mungkin dia gosip nggak mendengar yang misalnya semen ini harus mendengar. Nah, betul subuh datang semen itu bingung saya mau tahu gimana. Kalau ada di Surabaya kayak gitu, belum ada tahu belum ada apa. Ternyata 1000 sak. Jangan diturunkan dulu kata saya. Apa ya? Saya masih menjadi tempat. Dia pun lagi Makmur. Dia punya gudang semen. Jadi
Kalau ini saya dapat seribu untuk pondok saya. Karena punya tempat saya. Sudah saya serahkan sama Pak Haji, saya punya semen di toko Pak Haji 1000 sak. Nanti saya minta 10, minta 20, Pak Haji jual, saya izinkan. Tapi saya punya semen 1000 sak. Nanti saya minta menurut keperluan saya, kalau habis nanti bilang habis. Alhamdulillah, tidak pakai panitia. Jadi, pondok saya Roman di Jalan Senopati itu, alhamdulillah, gedung lantai 3. Nah, karena di situ penuh, saya jadi tanah ke William, dapatkan di William, situ saya bangun, tidak pakai panitia, bangun aja. Kawan-kawan saya berani mendatangi kawan-kawan yang kaya itu, berani saya. Entah anak saya berani atau tidak, saya berani. Punya kendaraan saya di Jenderal Sudirman, Direktur Utama Kaya. Pada tahun itu saya datangi, tadi Pak Ustaz mau masuk surga nggak? Mau masuk surga nggak? Loh, pertanyaan aneh-aneh. Siapa yang mau masuk surga? Nah, kalau mau masuk surga, saya sedang bikin pesantren, saya perlu ini. Kalau sudah antar besi sekian ton, insya Allah nanti masuk surga. Kesempatan ini Pak saya kirim. Tulis saja nanti apa yang perlukan. Baru semen saya kirim semen baru. Allah kasih. Gak ada yang sulit. Selesai pondok itu sampai di wilayah itu selesai. Nah, lalu terjadilah dengan jalannya waktu, ternyata pemerintah DKI merubah tanah yang kita tempati Senopati itu akan menjadi tanah bisnis untuk Indonesia. Nah, terjadilah transaksi dengan saya bertahap, saya mau pindah dengan syarat ganti tanah saya minimal 10 kali lipat dan Jakarta Selatan, Jakarta Utara tidak, Jakarta Barat tidak, Jakarta Pusat tidak, Jakarta Selatan minimal Jakarta Timur. Selain itu saya tidak bersedia pindah. Cari-cari akhir tahulah tempat ini menjadi 10 kali lipat, masih terjadi lagi. Tolong kata saya, gedungnya diganti. Wah, itu bagus apa? Kan sudah kita beli tanahnya, gedung kita dihancurin aja. Nah, maaf kata saya, karena gedung ini yang membangun masyarakat, bukan saya. Kalau saya tidak ada masalah kata saya. Saudara pecahkan gelas ini dengan syarat ganti gelas ini yang sama di tempat yang saudara tawarkan sama saya. Hancurkan semua bangunan ini atau ganti, karena ini amal orang. Saya minta bantu amal jariah orang supaya amal dia tidak hilang. Jadi saudara membangun di sana bukan bangunan saudara, mengganti bangunan orang yang di kuburan. Bertahan saya. Rupanya karena sangat membutuhkan, hanya mereka setuju digantilah dibangun ini. Bangunan yang ada di Senopati itu seluasnya 7.000 meter persegi. Bangun ada 7.000 meter persegi, lebihnya saya bayar. Akhirnya jadilah di situ. Alhamdulillah. Secara singkatnya saya ke Jakarta ini dalam kali namanya ulang tahun saya kasih tahu dengan prinsip saya bikin pondok pesantren ini, pondok pesantren ahli sunnah wal jamaah. Jadi garisnya Islam ahli sunnah wal jamaah. Garis besarnya ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tauhid
kita mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang kita pelajari di Usuluddin kelas 1 itu ahli sunnah wal jamaah itu sifat 20 diajarkan wujud kita bahwa dan seterusnya. Nah, akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi oke berhaluan salah satu madzhab yang 4 berhaluan salah satu madzhab yang 4. Kebetulan Indonesia Imam Syafi'i. Jadi pondok ini sesuai dengan madzhabnya orang Indonesia ahli sunnah wal madzhab Syafi'i. Ya tentu kalau orang Islam menghormati madzhab-madzhab yang lain, tidak menyalahkan, tidak mengkafirkan madzhab yang lain. Madzhab Imam Abu Hanifah termasuk ahli sunnah wal jamaah. Madzhab Imam Malik termasuk ahli sunnah wal jamaah. Madzhab Syafi'i termasuk ahli sunnah wal jamaah. Nah, di dalam akhlak kita ilmu tasawufnya bermakmum kepada Imam Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Itu dalam segi tasawufnya, dalam segi akhlaknya. Jadi jelas panutan kita ini zaman mau mungkir waleh, kita punya prinsip untuk tidak berubah. Sistem pelajarannya, sistem salafiyah dan sistem pondok modern pondok. Jadi kalau saya pernah bilang sistem salafiyah, siapa yang menyamakan saya? Saya adalah pernah pondok di pesantren salafiyah Sidogiri Pasuruan. Saya orang mau membantah sistem kotor, saya guru kotor 4 tahun, menimba ilmu 4 tahun, menimba ilmu 5 tahun, berbakti 4 tahun, dan perguruan tingginya 3 tahun. Saya orang kotor. Saya orang Sidogiri, padukan mazhab ini, salafiyah ini, dan sebagai prinsip kita umatnya Nabi Muhammad, prinsip umatnya Nabi Muhammad, kita menghormati seluruh sahabat Rasulullah. Jangan ngaku umat Nabi Muhammad membenci sahabatnya Rasulullah, itu mazhab tidak benar. Kita sebagai mazhab ahli sunnah wal jamaah, kita juga mencintai keluarga Nabi yang sekarang sudah berikut. Kalau saya nggak mau ribut, apa ribut? Saudara tidak menghormati, ya kalau saya menghormati, mengapa saya mau ribut? Bagi saya prinsip menghormati sahabat Rasulullah, menghormati keluarga Rasulullah, itu prinsip bagi saya. Tidak pantaslah mengaku umat Nabi Muhammad tidak cinta sama keluarganya. Tidak pantaslah mengaku umat Nabi Muhammad tidak senang dengan sahabat-sahabatnya. Karena di Quran ada, di hadis ada. Adapun mereka bohong, bukan urusan saya. Misalnya ada orang hidupnya mancung, ngaku keturunan Nabi, ya saya mau mati. Umpama dia bukan keturunan Nabi, itu harus dia dengan Allah. Mengapa saya urusi dia? Bagaimana saya mau koreksi? Kamu keturunan Nabi, bapaknya siapa, mantunya siapa? Ya tidak selesai. Husnul ada. Orang datang ke rumah saya, ngaku HP, saya hormati. Kalau kelihatannya kayak tidak punya duit, ya saya kasih duit. Selesai. Adapun dia bisa bukan keluarga Nabi, hanya ngaku-ngaku, ya ada urusan dengan saya. Urusan dia ada dengan Allah. Berbohong, ngaku keluarga Nabi bukan keluarga Nabi, ya urusan dia. Karena dia ngaku urusan Nabi, urusan keluarga Nabi, ya saya hormati. Menghormati orang itu tidak ada batasnya. Menghormati orang tidak ada batasnya. Orang miskin pun saya hormati. Kakek saya, Haji Soleh Fakih, itu kalau ada pengemis, betul-betul pengemis, dia masukkan ke kamar tamu.
Apa ngaku Quran Nabi? Soal dia bohong, itu bukan urusan saya. Ya, misalnya dia ekos yang tidur dengan aku, ya, ibunya bibi Arab, ngaku keturunan apa bukan? Yang urusan dia dengan Allah ngomong, mengapa saya ngurusin keturunan orang? Begitu aja saya simpel aja. Nah, cuma yang saya minta, bagaimanapun menghormati itu jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau berlebih-lebihan itu yang menimbulkan kecemburuan. Kita hormati keluarga Nabi sebagaimana mestinya. Kalau keluarga Nabi itu alim, kita hormati kedua-duanya. Kita menghormati pertama karena keluarga Nabi. Yang kedua kita hormati karena berilmu. Kalau keluarga Nabi tidak berilmu, ya kita hormati rezeki nasabnya saja. Misalnya, mengapa ngambil pusing di YouTube ini, kita ngurusin turunan 1300 tahun yang lalu. Kira-kira itu gimana coba? Yang pasti turunan Nabi Adam. Pasti itu. Turunan Nabi Adam. Nggak bisa dibantah itu. Konsep turunan Nabi Adam. Nah, kita mau mengurusi kasar orang. Sudahlah, husnudon sajalah. Kau ngaku keturunan Nabi, saya hormati sebagaimana mestinya. Kalau engkau bohong, engkau bukan turunan Nabi, ngaku turunan Nabi, urusanmu nanti di akhirat. Karena ada hadis, minal kabair, ayun sabar rojul ila wali alihi. Minal kabair, termasuk dosa besar. Orang yang menganggap dirinya yang bukan ayahnya. Kayak saya tidak mengaku keturunan Kiai Ma'mun Nawawi, dosa saya. Saya turunan, saya turunan Imam Ghazali. Misalnya, ya dosa. Ya dia mengenal dengan dosanya. Itu sikap yang saya ambil. Saya husnudon. Siapapun yang ngaku keturunan Nabi, saya hormati dan saya hargai semestinya. Umpama dia bohong, Arab biasa, bukan keturunan Nabi, dia ngaku keturunan Nabi, dia bukan urusan saya, dia adalah pembohong, dia adalah yang berdosa, menipu saya yang menghormati tidak salah saya. Saya menghormati tentu tidak salah, siapapun saya hormati, apalagi turunan Kiai, apalagi turunan Nabi, mesti saya hormati. Turunan bupati saja saya hormati, anaknya bupati, anaknya gubernur ketika dia masih menjabat saya hormati. Apa salahnya kita menghormati orang? Nah, soal dia menipu, nah, cuma saya pesan, hormatilah, cintailah keluarga Rasulullah itu dengan sepantasnya. Jangan berlebih-lebihan. Itu saja. Kalau bagi saya, cintailah keluarga Rasulullah itu dengan semestinya, jangan berlebih-lebihan. Apapun yang berlebih-lebihan itu tidak benar. Kalau berlebih-lebihan, misalnya sampai sujud di depannya, mencium kakinya sujud misalnya, itu berlebih-lebihan. Ya biasa kita hormat, kita takdim kepada ahli bait sebagaimana mestinya. Jangan berlebih-lebihan. Adapun yang saya hormati tadi bukan ahli bait, tapi ngaku ahli bait, ya sudah ketemu dengan saya nanti di padang mahsyar. Selesai. Mengapa diperdebatkan? Hanya mencari perpecahan saja. Maka itu saya menjaga untuk tidak jadi perpecahan. Bagi Anda, kalau sudah yakin itu bukan keluarga Nabi, ya sudah, tidak usah Anda hormati. Kalau saya, karena ini riwayat 1300 tahun